Subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Maskur Syedid LCMA dengan pembahasan fikih birrul walidain, kewajiban anak kepada orang tua, bagian ketiga. Marilah sama-sama kita mulai kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'lim. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam dalam kajian kita dengan tema birrul walidain. Sebagaimana biasa, sebelum kita membuka ta'lim kita baca surah Al-Fatihah, surah pembuka, sebagai wasilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar membukakan hati kita sehingga kita bisa dengan mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat masuk ke dalam hati dan sanubari kita sehingga dalam setiap helaan nafas kita, perbuatan dan perkataan serta tindak tanduk kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa qiratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian pertama kajian kita telah membahas tentang kewajiban setiap manusia untuk berbuat ihsan kepada ayah dan ibunya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah kita jelaskan tafsirnya kata per kata, ya, di mana kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua sebabnya adalah karena mereka lah yang telah melahirkan kita. Mereka lah yang telah menjadi sebab adanya kita di dunia, menjadi sebab kita terlahir di dunia. Untuk itu kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua disebutkan berbarengan dengan kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah mensekutuinya, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berarti kedudukan ihsan kepada kedua orang tua ya disebutkan setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Para ulama mengatakan karena ayah dan ibu kita adalah penyebab kita ada di dunia, sebagaimana Allah Ta'ala juga menjadi penyebab pencipta kita. Kemudian yang kedua, kita jelaskan makna ihsan. Makna ihsan artinya melakukan suatu perbuatan
ihsan kepada orang tua artinya berbuat sesuatu yang membuat orang tua kita senang. Jadi bukan sekedar taat dan patuh, bukan sekedar khidmat melayani, bukan sekedar berbakti, tapi membuatnya senang. Ya berarti kalau belum sampai orang tua kita senang, berarti kita belum sampai kepada apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga ya, hobi bil walidaini ya, yang menandakan menempel. Ya, itu artinya kita harus selalu berada bersama orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tinggalkan hidup sendiri. Ya, harus kita temani. Nah ini yang dipahami oleh sahabat. Maka selalu pertanyaannya nih, ya, yang akan kita bahas di sini nih. Ya, itu pertanyaannya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhabati. Ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, ya, seorang bertanya nih, ja'a rajul, datang seorang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, man ahaqqun nas, siapakah orang yang paling berhak? Paling berhak, berarti yang berhak banyak nih, cuma yang paling siapa nih? Bihusni, nah, husnun, apa ini kan? Sahabati, sahabati ada menemani. Ya. Siapa orang yang paling berhak untuk aku temani dengan baik dan begitu? Ya. Jadi kalimatnya subhanallah. Ini sahabat yang bertanya. Berarti kan perkataan sahabat bukan perkataan Rasul. Kalau perkataan Rasul dengan kalimat yang begitu menakjubkan, tentu kita sangat paham ya, karena Rasul. Berarti kalau sahabat dengan menggunakan kata ini berarti kan paham makna ihsan itu apa kan gitu. Ya, makanya pakai bihusni. Tapi kita sekarang terjemahkannya singkat aja. Ya, siapa yang lebih berat kita berbakti kepadanya, begitu aja. Kalau kalimatnya bihusni sahabati, sahabat berarti menemani. Di sahabat itu paham. Aku mengatakan bil walidaini sana berarti teman-teman. Jangan sampai orang tua ditinggal sendiri. Ya, mungkin yang suatu saat ya udah satu umur 70 tahun, ya, nah itu terasa tuh kurang ditemenin tuh, nggak mau sendiri ya, kan gitu. Tapi kalau yang masih bisa jalan kemana-mana ya kesepian dua rumah ya, gitu, kan gitu ya. Kalau yang masih bisa jalan kesepian di rumah ya udah di jalan aja ke kafe, ke warkop, ke nongkrong gitu ya. Nah, tapi kalau udah nggak bisa jalan, cuma di rumah aja, berarti kan harus ada yang menemani. Harus ada yang menemani. Jadi cuma nemenin doang, bukan temenin aja, jangan ditinggal. Kita kadang ada pengen curhat, kita pengen cerita, kita kan ngomong, kita dengerin aja. Yang penting dia senang. Ya, seperti itu. Ya, pakai kalimatnya di sini. Ya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya, jadi subtema kita kali ini adalah dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang paling berhak untuk kita temani adalah siapa? Nabi menjawab, ummuka, ibu. Ya, summaman, siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibu. Ya, kemudian dari qala summaman, siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibu. Sampai 3 kali Rasul menjawab ibu. Pertanyaan yang keempat, summaman, qala abuka. Ya, baru jawab, ya, abuka, ibumu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ibu yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya, jadi ibu bukan bapak. Ya, ibu. Jadi kalau birrul walidain itu yang lebih berhak mendapatkan ibu. Tapi kalimatnya ahak ya, hak itu kan berarti kan kalau harus memilih salah satunya kan gitu. Nggak bisa dua-duanya. Ya kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya kan gitu ya. Tapi kalau kebetulan dalam kondisi nggak bisa dua-duanya, ya salah satu ibunya. Bisa
misalkan nih ayahnya minta bantu, ibunya minta bantu, nah gitu. Siapa lebih tahu? Ibunya. Nah, begitu. Jadi yang saya ajarkan ke anak saya itu begitu. Saya lagi minta tolong nih, ibunya manggil, segitu nih, sama ibu, gitu, gitu ya. Saya ada butuh minta tolong anak saya, tiba-tiba ibunya manggil, ya udah saya senang, umi senang manggil, begitu. Jadi memang kita ngajarin anak kita begitu, ya. Jadi ibunya lah yang lebih berhak untuk mendapatkan ihsan dari anaknya, ya, bukan ayahnya, ya. Ibunya pergi temannya sana umi, nah begitu, ya. Saya biasakan tuh, yang paling kecil paling sering nemenin temannya itu kemana-mana. Nah, mau jalan temenin, ya pada nggak temenin aja lah, gitu. Atau mungkin di sana butuh apa kan kita nggak tahu, temannya sana. Ya karena kalimatnya tadi ya, bihusni sahabati, ya, baiknya pertemanan, persahabatan. Berarti kita temenin tuh ibu kita, jangan kita tinggal sendirian. Bahkan hadis berikutnya ini hadis yang lebih menakjubkan nih, yang terkadang banyak orang yang lalai dengan hadis ini, ya. Itu ketika seorang bertanya kepada Rasul, bukan bertanya, maksudnya ketika seorang membaiat kepada Rasul untuk bisa ikut berjihad, ya. Jadi dia ingin ikut jihad sama Nabi. Jihad itu kalau zaman Nabi ya angkat senjata, ya. Angkat senjata itu jihad, ya. Kalau dakwah bukan berarti bukan jihad, bukan, tapi kadang-kadang dibanding angkat senjata, ya, dibanding angkat senjata. Jihad ikut Quran, dia ikut Quran. Nah, sama Rasul ditanya, hal min walidayka ahadun hayyun, apakah ada dari ayah atau ibumu yang masih hidup? Dijawab iya, kata Nabi. Erji, pulanglah, ya, jihad kamu dengan berbakti kepada ayah ibu. Jadi ternyata berbuat ihsan kepada ayah ibu itu lebih diutamakan daripada jihad, lebih diutamakan, ya. Maka negara Mesir yang saya ketahui itu kan, nggak tahu kalau sekarang ya aturannya. Ketika saya di sana tuh mereka punya undang-undang namanya wajib militer. Jadi setiap anak laki-laki yang lulus SMA itu nggak bisa langsung kuliah, ikut wajib militer setahun. Udah selesai baru bisa kuliah. Itu peraturannya. Nggak tahu masih berlaku apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ketika itu saya masih di sana itu kurang. Jadi wajib militer. Setiap anak laki-laki lulus SMA harus ikut wajib militer. Nggak bisa nggak ikut. Kalau nggak ikut, dia nggak bisa ikut kuliah. Dimana pun nggak bisa. Karena ketika datang kuliah harus ada bukti kalau dia pernah wajib militer, khidmat askari, gitu, wajib militer setahun. Nah tapi ada peraturannya, kalau dia cuma anak laki satu-satunya itu bisa bebas. Nah, ya. Jadi kalau dia cuma anak laki satu-satunya di rumah, itu bisa bebas tuh, nggak kena kewajiban, ya, begitu. Kalau anak laki satu-satunya, kalau laki dua atau lebih ya, yang lain ikut tuh, ya begitu. Ya, karena memang sudah dari sini ya, kalau ada lagi orang lain ya, dialah yang berkewajiban berbakti kepada ayah ibunya. Makanya saya rasa agak heran ada orang, mohon maaf, saya bukan menyindir kelompok tertentu. Ya, di kita kan ada sebuah kelompok kaum muslimin itu yang aktif sekali berdakwah, bagus, ya, Islam ekologi yang cakep banget. Saya sangat senang itu. Maka saya sering undang komisi saya. Mana nih udah lama nggak sini? Segitu ya. Ya, saya mana nih jamaahnya udah lama nggak sini? Saya bilang gitu kan. Iya saat emang belum ada jadwalnya ke sini. Dari mana aja tuh ya? Dari kan dari luar negeri pada kan datang. Saya senang. Ya kan
nginep 3 malam gitu kan. Senang saya berkasih itu, senang banget saya. Ya kan, seperti itu. Ya. Nah, tapi terkadang yang saya lihat, dia lebih memilih urus daripada ngurusin ibunya. Nah, itu. Gitu ya. Dia lebih memilih urus daripada ngurusin ibunya. Akhirnya ngurusin ibunya siapa? Istrinya. Istri tinggal di rumah lain. Nah, istri kan menantu. Yang mana pun yang wajibkan anak. Begitu ya. Jangan karena suami, kamu kan istri dan saya enggak begitu. Enggak begitu ya. Begitu. Saya anjurkan. Oh, kenapa lebih milih khusus daripada ngurusin ibunya? Padahal saya jelas. Nabi suruh pulang kamu ngurusin jihad, ngurusin aja ayah ibu gitu. Itu jihad. Apalagi urusan dunia. Apalagi urusan berat tinggalin urusan dunia, ya. Karena untuk urusan tua, kan begitu. Kan banyak tuh ya. Aku besok pagi mau segala macam gitu. Ya, kasihan. Ya ayah ibunya. Kira-kira seberapa banyak orang yang berani meninggalkan urusan dunia ini buat orang tuanya? Seberapa banyak kira-kira? Pak, maaf, hari ini saya nggak bisa datang kerja. Saya harus nemenin ibu saya. Seberapa banyak kira-kira orang yang begitu? Seberapa banyak kira? 1 dari 100 ada nggak? Pak, maaf, hari ini saya nggak bisa datang ke kantor, Pak, karena saya harus nemenin ibu saya. Seberapa banyak kira-kira yang begitu? Ada memang, saya pernah baca sebuah kisah, kan dia cerita ya, mereka rela meninggalkan ya kerjaan mereka di Jakarta, harus pulang kampung nemenin ibunya. Dibikin usaha di kampungnya, ada rezekinya, walaupun nggak sewah di Jakarta gitu, tapi niatnya apa? Nemenin ibunya. Ya, yang udah nggak ada orang yang nemenin. Bagus banget semuanya gue. Ya, bagus banget seperti itu. Padahal kalau kita ngurusin ayah ibu kita, itu kan anak kita lihat, betul ya? Nah, kita lihat kan? Nah, berarti suatu saat anak kita akan nyontoh kita. Tapi sebaliknya, kalau kita juga memperlakukan yang nggak baik, ya kita lihat juga. Ya jangan heran nanti ketika kita tua, anak kita begitu juga sama kita, jangan salah. Tapi kok nggak ringan ya? Berat. Jangan. Ya, kehidupan dunia yang sudah maju itu nggak ringan itu. Biasanya kan kalau kita hitung secara angka ya, secara angka, ya, orang tua itu kan sudah mulai butuh perhatian lebih itu sekitar 70 tahun lah ya. Mungkin kalau 60 tahun masih lumayan sehat ya. Gitu. Kalau 70 tahun tuh udah terasa ya menurunnya tuh. Kalau 70 tahun ya. 60 tahun masih bisa mandiri lah, ya, masih mandiri gitu. Kecuali memang sakit ya, kalau masih mandiri lah. Tapi kalau 70 tahun biasanya kan walaupun nggak sakit udah menurun tuh, udah bisa 80 tahun. Berarti kan kalau 80 tahun kayak ibu kita umurnya, kita umur kita berapa rata-rata? Antara 40 50, betul ya? 40 kan lagi sukses-suksesnya, bisa ninggalin demi ayah ibu, gimana coba? Gak gampang ya. Kan 45 kan lagi sukses-sukses kalau usaha kan, lagi mau maju-majunya hidupnya, ninggalin dulu. Dan emang tidak ada repotnya, ayah ibunya suka nggak mau pindah ke kota. Kan gitu, nggak bu, di Jakarta aja tinggal sama saya gitu kan, biar kita bisa ngurusin. Makanya mahal, terus kayak gitu ya. Kalau mereka di situ, ya kalau pemain mana, udah ibu saya tinggal sama saya. Kan begitu ya, seperti itu. Belum lagi mohon maaf ya, kayak sama dulu. Ini kan bisa juga ya. Kalau mereka diwajib produknya hati. Lalu yang kita ngomongnya kan, ya memang cukup gitu kan. Jadi kewajiban yang satu
yang lebih berhak untuk mendapatkan ihsan ya, dan di antara ayah dan ibu adalah ibu ya. Nah, Al-Quran dengan jelas menggambarkan alasannya ya, itu dalam ya surah Luqman ayat 14, wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah Ta'ala berwasiat, wasaina al-insana, dan kami memberikan wasiat kepada manusia biwalidayhi, terhadap ayah ibunya. Apa wasiatnya? Ada wasiatnya di ujung nih, di akhir ayat. Di akhir ayat. Di akhir ayat itu apa? Anishkurli wa liwalidayka. Itu isi wasiatnya. Ya, jadi urutan ayatnya memang objeknya di akhir. Nah, yang disebutkan adalah sebabnya dulu, latar belakang hukumnya dulu, baru hukumnya gitu. Ini usul Quran begitu. Ya. Wasaina itu kan berwasiat. Wasiatnya apa? Ada di belakang itu. Anisturi wa liwalidayka, itu di belakang. Tapi sebelum menyebutkan wasiatnya apa, disebutkan sebabnya dulu. Itu apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Itu. Ya. Jadi alasan kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, yaitu alasannya hamalathu ummuhu, karena ibunya sudah mengandungnya wahnan, dengan susah payah. Kalimat wahnan itu lemah, payah itu ya. Umumnya ibu kalau lagi hamil kan payah. Ya, kalau ada yang kuat, ada memang fisiknya kuat ya. Ada yang fisiknya kuat tapi hamil biasa aja, ya kan? Itu. Secara fisik juga kuat, sehat-sehat aja. Bahkan ada yang nggak muntah sama sekali ya. Ada memang, tapi kan begitu. Malah jarang ya. Betul ya Pak? Ya, istri dokter kalau pas lagi hamil kan payah banget ya. Apalagi hamil pertama. Ya kebayang sih ya. Kebayangnya begini. Kalau ada objek baru dalam tubuh kita, pasti kan ada suatu beban ya. Kalau misalkan penyakit kayak tumor, pasti kan beban. Jangan itu dah. Ada kutil kita itu udah mengganggu kan. Nah, ini ada manusia itu sedang berproses. Ya, kita orang laki ya nggak merasakan, cuma mencoba berimajinasi merasakan gitu, walaupun nggak mungkin bisa merasakan karena kita kaum laki-laki ya. Nah, kalau yang cerita kaum perempuan ya bisa bercerita sesuai dengan apa yang dirasakan. Kalau kita kan enggak, cuma mencoba membayangkan aja gitu. Tuh, bayanglah beban berat gitu ya, berapa kilo tuh isinya air. Coba aja latihan, kalau air di perut kita bawa. Belum nanti pas mau duduknya repot, pas mau tidurnya repot, itu wahnan. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalimatnya wahnan ala wahnin. Jadi nggak wahnan doang satu, tapi ala wahnin. Lemah di atas lemah, jadi double lemahnya. Payahnya itu double karena wahnan ala wahnin. Seperti nurun ala nurin, jadi cahaya double. Ya, cahaya tambah lagi cahaya lagi, terang banget kan gitu. Nah, ini wahnan ala wahnin, di atasnya ada wahnan lagi, payah itu double gitu. Kemudian wa fisaluhu fi 'amain, dan di fisal ya, disapi setelah 2 tahun, berarti disusui selama 2 tahun. Nah, di sini yang pertama, kenapa di awal Allah mengatakan biwalidayhi, ayah dan ibu, tapi yang Allah sebutkan cuma ibu aja? Kan ayah juga payah kan? Ya, harus nyari nafkah, kerja pagi ketulah kan gitu. Tapi kenapa cuma ibu ya yang disebutkan? Ya. Nah, ada yang mengatakan ya karena ayah nggak bisa mengandung,
bisa melahirkan, nggak bisa menyusui. Tapi yang dilakukan ayah bisa dilakukan ibu. Apa? Nyari nafkah. Kalau kebetulan meninggal, kan banyak ibu yang mandiri kan. Bisa kan? Ibu nyari nafkah buat anak-anaknya. Tapi ayah bisa nggak mengandung? Nggak mungkin. Bisa nyusui? Nggak mungkin. Jadi lebih payah ibu daripada ayah. Ada yang bilang begitu. Ya. Tapi ada yang bilang begini. Memang ibu kamu mengandung kamu, menggendong kamu selama 9 bulan di perutnya, 2 tahun di pangkuannya. Tapi ayah menggendong kamu seluruh hidupnya. Nah, yang bilang begitu juga. Karena bapak kalian sejati itu ya dipikirkan anak hebat. Ya. Buat bayaran UKT dipikirin, dikumpulin, udah cukup cari lagi, kumpulin lagi. Terkadang buat keperluan ini ditahan-tahan banget ya. Lagi mimpi ditahan udah buat anak dulu kan gitu ya. Kalau orang tua yang sejati kan pasti begitu mikirnya. Dipingin makan enak, jangan dah. Itu buat anak-anaknya kan begitu. Itu ayah sejati. Naluri pasti seperti itu. Itu kok sampai tahun coba tuh. Sampai nikahin. Sampai nikahin kan. Yang bilang seperti itu. Namun ada satu lagi. Hal ini saya dengar langsung dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia mengatakan, kenapa Al-Quran hanya menggambarkan ibu, tidak menggambarkan kesulitan ayah? Dia mengatakan, karena kesulitan ibu, si anak tak pernah merasakan. Tapi kesulitan ayah, anak bisa menyaksikan. Kan kesulitan ayah kan anak lihat, kan anak udah mulai gede kan, lihat kan. Ayahnya kerja dari pagi sudah kemana-mana terus gitu. Anak kan lihat tuh. Tapi ada nggak anak yang melihat dan merasakan kesulitan ibunya? Nggak mungkin dong, si bayi itu yang merasakan apa-apa. Kecuali lihat orang lain atau lihat adiknya lagi diurus, nah itu mungkin juga gitu ya. Gitu. Ada dia merasakan langsung, nggak melihat langsung ibunya susahnya mengurus dia. Itu ada juga yang menjelaskan seperti itu. Nah, ala kulihat memang keduanya ayah dan ibu wajib kita berbuat ihsan kepadanya. Tapi karena ada hadis tadi, nah ini karena ada hadis tadi yang menyebutkan ibumu, ayahmu. Nah, itulah yang menjadikan memang ibu kita lebih berat daripada kita dalam apa? Dalam berbuat ihsan. Nah, tapi ada satu sisi lagi ya, yang saya baca. Kalau ihsan, berbuat ihsan, berbakti itu ibu yang lebih berat. Tapi kalau kepatuhan dan ketaatan, ayah yang lebih berat. Nanti kalau soal disiplin, soal kepatuhan, ayah yang lebih berat ditaati daripada ibu. Ayah yang lebih berat ditaati. Tapi kalau ada keinginan ayah dan keinginan ibu kebetulan berbeda, maka keinginan ayah yang harus ditaati. Kenapa? Karena ayah itu pemimpin. Dan kewajiban taat pemimpin banyak sekali dalilnya. Ini seimbang ya. Nah nanti hak ayah untuk ditaati digunakan untuk berbuat baik kepada ibunya. Nah gitu. Karena kan harus ditaati kan. Nah ayah berkatakan bantu ibu. Nah kan begitu. Begitu ya. Berarti kan si ayah ini menggunakan haknya untuk ditaati untuk kebaikan ibunya. Ayah berkatakan kamu temenin ibu. Nah, gitu ya. Jadi kan seimbang untuk proporsional kan. Gitu. Jadi enggak karena apa hadis ini mengatakan ibu terus jadi ibu semua hanya di rumah kan salah. Nah, nggak punya hak buat ngatur jadi kan. Jadi si ibu juga harus ngerti juga kan. Ya. Nanti ibu bilang, dengar kata ayah kamu. Nah kan gitu kan. Ibu bilang gitu kan, dengar kata ayah kamu. Kalau ayah kamu udah ngatur, ikutin. Nah nanti ibu juga ngerti begitu. Jadi seimbang ya. Jadi bukan malah rebutan, tapi saling mendorong. Ayah bilang bantuin ibu kamu. Nah, kan gitu ya. Ya, ayah bilang anterin ibu kamu. Itu ayah bilang kan, perintah kan. Nanti dia bilang dengar kata ayah kamu. Jadi seimbang tuh. Ya, jadi seimbang seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, karena ini mengatakan hanya syukuri, isi wasiatnya syukur. Kalau ayat kan ihsan, tapi ada ini syukur. Berarti kalau kita gabungkan ayat-ayat semua ini, kesimpulannya berbuat ihsan kepada ayah ibu adalah bentuk syukur kita. Syukur kita kepada Allah dan ayah kita. Karena li walidaika, syukur kepadaku kata Allah Ta'ala dan kepada ayah ibu. Berarti kita berbuat ihsan kepada ayah ibu kita adalah bentuk syukur kita kepada Allah dan syukur kita kepada ayah dan ibu kita yang telah melahirkan. Ya, maka sebaliknya, kalau kita enggak berbuat ihsan kepada ayah ibu kita, berarti kita kufur kepada Allah, kufur kepada ayah dan ibu kita. Ya, walaupun kufurnya kufur nikmat ya, bukan kufur iman. Ya, kufur nikmat, bukan kufur iman. Karena kufur kan ada dua, kufur iman, berarti enggak percaya kepada Allah Ta'ala, dan kufur nikmat, berarti tidak mengakui, tidak mensyukuri nikmat. Nah, itu kufur nikmat namanya. Ya. Jadi bukan berarti kalau orang durhaka jadi murtad, bukan, gitu ya. Tapi kufur nikmat. Ya. Kemudian berikutnya, di antara bentuk ihsan atau birrul walidain adalah menyambung hubungan kepada orang-orang yang merupakan teman dekat ayah ibu kita. Ya, terutama ayah, karena sini disebutkan abahul birri ayyasila rajulu wudda abihi. Dalam kata lain, inna min abahil birri silatu rajuli wudda abihi ba'da ayyuwalli. Birrun yang paling bagus adalah abahul birri, birrun yang paling bagus. Berbuat birrul walidain yang paling bagus adalah ayyasila rajulu, ya, seorang menyambung wudda abihi, hubungan baik ayahnya. Jadi hubungan baik ayahnya, ayah punya hubungan baik dengan si A, si B, nah itu kita sambung tuh. Dalam hadis lain, ya, wudda abihi ba'da ayyuwalli, menyambung hubungan baik ayahnya setelah dia meninggal. Kalau itu agak jarang ya. Kita kira-kira masih ingat ya ayah ibu kita, tapi secara khusus ayah sebutin ya, bukan ayah ibu secara khusus. Secara khusus ayah, bukan ayah ibu. Ini kan masyarakat memang yang lebih banyak hubungan dua kan ayah, ibu lebih banyak di rumah. Jadi wajar kalau ibu mungkin lebih sedikit relasinya dibanding ayah. Kenapa di sini kalimatnya ayah, bukan ayah dan ibu, bukan walidain, ya, tapi ayah. Karena memang yang lebih banyak memiliki koneksi relasi itu kan ayah. Dan itu menyambung hubungan baik ayah kita sama si asli. Nah, bagaimana kita bisa menyambung hubungan baik ayah kita setelah dia meninggal kalau kita aja nggak kenal? Kalau kita nggak kenal ya, kita nggak kenal temannya ayah kita siapa, teman dekat tapi ya kalimatnya karena wudun, kalimatnya bukan sekedar teman, wudun berarti teman dekat. Ya, teman dekat kita, teman yang paling dekat itu kita sambung. Nah, bagaimana kita bisa menyambung kalau kita nggak pernah kenal? Bagaimana kita bisa kenal kalau anak kita aja kita nggak mau? Nah, itu mulai dari situ. Karena anak sering nggak mau kalau kita ajak. Itu tabiat. Kamu tabi. Nah, itu kamu tabi. Maka saya bilang sama anak saya, ujian yang berat di antara ujian berat anak ikut ayah atau ibunya. Karena nggak sabar, ngomong banget, ya kan? Yang namanya wudun, ya kalau teman dekat kalau ngobrol pasti lama, kan wudun, nggak mungkin sebentar. Bapaknya ngobrol, anaknya diem, pasti bete kan? Kan gitu kan? Pasti bete kan? Lama-lama pasti bete gitu. Ya, seperti itu umumnya begitu ya. Coba bapak anak ada nggak yang kalau diajak mau? Ya kan? Jangan. Paling kalau masih kecil ya, udah gedean dikit, nah udah. Apalagi udah masuk SMP, SMA, udah gak bakal bisa diajak, susah banget. Nah kalau kita ajak aja nggak mau, ya gimana dia bisa kenal teman kita? Nah kalau dia nggak kenal, gimana dia bisa menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dulu kita punya hubungan baik dengannya?
sesuatu kamu saya bilang sendiri. Emang berat saya bilang. Ya, bete kan anu. Bapak ini ngobrol ya, enak ya, dia bete gitu. Nah, berarti disitulah mungkin saya juga harus kreatif ya. Itu apa? Istri sama anak disuruh kenalan, ya kan? Kita punya anak, punya anak, kenalan, main, gitu. Jadi tidak bete-bete banget gitu, ya kan? Ya jadi nggak bete-bete banget. Maka saya kalau ada acara-acara temen-temen itu saya suka bawa. Ya kalau saya suka bawa, kalau saya suka bawa, saya ajak istri kalau saya ajak, ya kan? Saya pesen ya buat 4 orang, nah, sama panitia ya kan? Begitu saya ajak. Walaupun banyak teman-teman lebih demen sendiri nih. Kalau ini banyak teman-teman lebih sering sendiri ya, teman-teman laki lebih sering sendiri tuh. Nggak ajak istrinya, nggak ajak anak. Kalau saya semua ajak. Saya ajak, ya. Bisa panitia saya pesen yang sebuat 4 orang ya, saya bilang begitu. Ya kan kalau ini kan pesen tidak berapa orang. Ya. Saya pesen yang 4 orang saya bilang. Kalau lagi ada semua saya pesen yang 4 orang. Saya ajak semua. Biar sama-sama istri. Nah, gitu kan. Begitu. Ya, nanti istri kita akan dekat dengan istri teman kita. Tidak ada komunikasi kan. Ya, nah, itu menyambung. Anak kita ajak jadi kena. Begitu. Nah, karena ini penting ya, penting. Ya. Karena kalau kita, oh kamu anaknya Pak ini, nah kan kayak gitu ya. Ada hubungan jadi bagus antara kita dengan dia gara-gara kita. Kalau saya cukup sentuh, oh kamu anaknya Pak Sidik ya, nah itu guru saya. Nah, itu gara-gara begitu doang kita dihormati. Gitu ya. Kamu anaknya Pak Sidik, itu guru saya itu. Di SMP 43 itu guru saya itu agama. Nyambung dia begitu. Ya. Nah itu kan jadi kan ayah kita hidup lagi. Karena kan ketika disebut nama kita kan hidup lagi kan. Begitu kan. Sebutinlah kebaikan-kebaikannya. Nah itu hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk menyambung hubungan dengan orang-orang yang pernah punya hubungan dengan ayah kita. Ya begitu. Nah di sini ada siapa lain? Fazudda adika la taqta'hu fa yuqahu nuraka. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fazudda adika. Jagalah hubungan baik ayahmu. Jangan jaga. La taqta'hu. Jangan kamu putus. Fa yuqahu nuraka. Maka Allah akan memadamkan cahayamu. Ini saya juga baru tuh ada baca hadis di pasal ini. Ada hadis secara khusus, hadis Muslim lagi. Perintah, ihfaz, jaga, wudda abika. Wudda tadi kan hubungan baik ayah. Suruh jaga kita, suruh jaga, ya kan? La tahu, jangan kamu putus. Jadi kamu jangan diputus. Ya. Tadi kita bilang ya kalau kita mau menyambung hubungan ayah kita, kalau kita tidak pernah kenal, karena mungkin, ya. Maka setelah perlunya kalau kita mengajak anak kita silaturahmi, ya. Dulu ayah saya tuh rajin ngajak semua. Kalau lebaran ke rumah teman-temannya, bukan hanya ke rumah famili, teman-temannya, teman-teman dekat waktu belajar di sini kita di teman ayah kita diajak gitu, ya. Dia itu pernah diajak. Ya, saya ingat ada dulu di Bojong, saya cuma masih kecil jadi nggak begitu ingat. Abang saya pada ingat daerah Bojong dulu, jalannya masih susah, masih becek, ingat banget. Ya, daerah Cakung, itu teman-teman belajar, teman-teman dekat. Ya. Nah, saya juga gitu teman-teman dekat saya, yang pasti kita punya teman dekat yang lumayan spesial ya, mungkin karena kedekatan pemikiran, suka belajar dalam gitu ya. Itu susah aja. Gitu. Ya, tadi kita ceritain dah kebaikan teman kita. Itu nilai pendidikannya banyak gitu. Ya, karena kan kita mencontohkan kepada anak kita kalau kita itu punya hubungan baik dengan orang. Nah, nanti kan dia juga punya hubungan baik dengan teman dia. Dan kan pendidikan juga. Ya kan? Nah, kalau dia nanti kita meninggal dia masih nyambung, ya kan? Itu teman kita teman dekat banget. Itu kan nggak jarang ya.
yang mendekat, anak temannya aja pasti dia juga akan perhatian. Ya. Nanti kita punya desain alumni Darul Najah Sahabat, itu kita kan sebagian teman-teman kita ada yang meninggal, jadi anak-anak yatim. Nah kita yang jantungnya tuh, ya kan? Karena teman kita nih, teman dekat, kita sambut, ya teman-teman, tapi itu sadar. Nanti ada satu orang yang jadi koordinatornya itu, ngumpulin duitnya. Setiap bulan dikasih itu anak yatim teman kita. Nah, jadi kan ada kedekatan kita kan? Karena kita punya teman dekat kita perhatian jadinya. Maka terkadang nggak jarang teman dekat lebih perhatian dari saudara, ya kan? Nah itu penting itu di situ. Makanya ini mana latak tahu, jangan kamu putus supaya Allah karena kalau kamu putus Allah padamkan cahaya. Artinya kalau kita yang sambung berarti kan cahaya kehidupan kita berkurang. Tapi kalau kita sambung bisa jadi pintu rezeki kan? Ya. Itu fakta juga tuh. Ya. Seperti itu. Jadi kita menyambung. Bahkan dalam hadis sahih ya, disebutkan seorang bertanya kepada Nabi, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima. Apakah ada bakti untuk ayah ibuku setelah keduanya meninggal? Ya, jadi apakah kita berbakti hanya saat ayah ibu masih hidup? Ternyata bukan. Setelah meninggal masih kita bisa berbakti. Nabi menjawab ada 4. Yang pertama doa lahuma, doakan. Dalam hadis lain as-sholatu alaihima, sholatkan. Gitu. Ya, yang kedua wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun untuk keduanya. Yang ketiga wa infadu ahdihima, ya, melaksanakan janji-janjinya, wasiat-wasiatnya. Dulu Allah pernah punya janji begini, belum terlaksana saat hidupnya, kita laksanakan, kita realisasikan. Dulu Allah punya cita-cita seperti ini saat hidupnya, belum ya, terjadi, kita realisasikan. Itu termasuk birrul walidain, gitu ya. Kemudian yang keempat, ikramu shadiqihima wa silaturahim allati la rahima laka illa min kibarihima, memuliakan temannya. Ikramu shadiqihima, memuliakan temannya. Wa silaturahim, dan menyambung rahim dengan orang-orang yang tidak mungkin kamu bersambung kecuali dengannya. Jadi orang-orang yang dulu punya silaturahim dengan ayah kita sambung. Itu termasuk bakti, yang termasuk birrul walidain. Subhanallah. Islam mengajarkan sampai seperti itu, sampai seperti itu. Hubungan anak dengan ayah ibunya itu benar-benar nggak putus. Tapi kalau di luar Islam, ya, apalagi peradaban Barat, ya, ternyata hubungan anak dengan orang tua itu putus begitu dewasa. Begitu dewasa putus, udah. Nggak ada istilah wali kan dalam nikah, kan nggak ada istilah wali dalam nikah, ya kan? Ini kan nggak ada. Mau bapaknya setuju, nggak setuju, nggak ada istilah wali kan? Nggak ada istilah saya nikahkan kamu, nggak ada, nggak ada kan? Nggak ada istilah laki-laki datang melamar perempuan, nggak ada. Kenapa? Sudah, ini kan nikahnya. Mau berkata dulu bapaknya setuju berkata, kan begitu? Ya, itu kan fakta begitu kan? Yang perempuan juga begitu, mau nikah aja sudah dengan laki-laki pilihannya. Mau bapaknya setuju berkata, itu nggak tahu. Itu fakta. Ya. Termasuk ternyata dalam hukum waris. Saya sempat belajar hukum waris perdata. Ya. Dalam hukum waris perdata, ayah dan ibu itu ternyata golongan kedua, bukan golongan ke satu. Dia ada 4 golongan. Ya, yang saya ingat golongan ke satu dan kedua. Tadi yang keempat saya nggak apa. Gitu. Golongan ke satu siapa? Istri atau suami dan anak. Itu golongan ke satu. Golongan kedua ayah dan saudara kandung. Artinya ayah dan ibu itu tidak mendapatkan prioritas dalam waris. Yang dapat siapa? Anak dan ibu. Jadi urutannya kalau anak dan ibu ada, dan istri ada, itu dapat warisan. Golongan satu ada, golongan dua ada apa? Begitu.
ayah ibu juga dapat, yang dapat cuma anak dan istri atau suami. Karena hari itu golongan kedua. Sama itu di waris pendatang. Ayah itu sebagai waris kalau ada anak dan istri atau suami. Nah kalau nggak bisa, ayah dan ibu golongan ke-1, ya kan? Golongan ke-1 yang sudah pasti dapat anak, ayah, ibu, suami atau istri, itu udah pasti. Tapi ternyata dalam waris pendatang, kan waris pendatang kita kan copy paste dan barat. Sebenarnya copy paste ya, copy paste, bukan sekedar meniru, memang copy paste, apa adanya begitu. Jadi apa ada begitu, apa ada begitu udah. Saya sampaikan ke teman saya, ini negara kita berarti masih dijajah sama Belanda. Kenapa? Karena kita hukum Belanda sampai jadi jajah sudah begitu. Ya, sama ahli-ahli hukum kita berpikir dong. Sehingga kenapa kita masih pakai hukum Belanda? Jawabannya adalah karena ketika negara itu berdiri, di situ disebutkan ya segala macam undang-undang peraturan yang pernah berlaku sebelum merdeka masih tetap berlaku selama belum ada undang-undang pengganti, kan begitu? Ya kan? Ketika kita merdeka, kan pendiri negara bilangnya begitu. Segala macam undang-undang dan peraturan yang pernah berlaku, ya, itu akan tetap berlaku selama belum ada pengganti, kan begitu ya? Tapi kenapa ada 75 tahun ganti ini juga, kan aneh juga. Udah ratusan ribu ahli hukum. Aneh kan? Kok masih nggak diganti-ganti? Kenapa nggak diganti? Harus diganti dong dari budaya kita sendiri. Ganti dong dari peradaban kita sendiri. Ya? Undang itu ya, KUHP ya? Hah? KUHP ya? Iya. Baik yang pidana ataupun perdata. Kan begitu. Kan aneh kan? Masih ada 75 tahun lebih kita nggak mau ada inisiatif gitu menggali hukum dari budaya kita, dari budaya kan, ya dari apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masih kita mengadopsi dari budaya luar, dan seperti itu. Nah, itu yang terakhir saya baca di waris pendatang. Kaget juga saya. Oh wajar, karena memang mereka ayah dan ibu itu udah nggak ada hubungan begitu mereka dewasa, putus sudah, putus, gitu, ya. Bahkan lebih berat menerima wasiat, kalau dibuat wasiat ya, jangan sebelum nikah bikin wasiat ya, ada buat siapa, itu lebih berat loh daripada ayah dan ibu. Ya, untuk ya kita, ya, jadi orang mau iman, jadi orang Islam. Ya, saya baru baca lagi ya di negara Singapura, Jepang, terutama di Jepang itu sampai ada tim relawan yang keliling ke rumah-rumah orang tua, ternyata banyak yang mati dalam tahun. Tuh banyak yang mati dalam tahun ya. Anak-anak itu udah pertama gimana? Ya Allah, sampai seperti itu. Sampai ada tim relawan. Ya, kan di Jepang banyak rumah yang udah ditinggalin dibakar penghuninya. Saya bilang kenapa nggak kita ekspor aja udah sama-sama ya. Kan kata Allah Ta'ala ya, Allah wasi'akan batu haji dunia. Mestinya ada komunikasi negara Indonesia ya. Kalau kita kepadatan di sini udah kita jalan aja sana. Ya. Rumah kosong banyak ada. Betul ya, saya baca di media ya. Rumah kosong nggak ada penghuninya, nggak ada ahli warisnya. Jadi kalau ada ahli waris ini menjadi milik negara gitu. Udah pindahnya ke sana ke Jepang tuh. Kekurangan orang. Ya Allah, saya baca miris banget sampai kalau meninggalkan. Jadi sampai dipungut mayatnya kalau nggak ada yang ngurusin. Ya. Kalau di Eropa dan di negara mana saya lupa itu lebih maju pemikirannya. Itu apa? Mereka sudah di dalam kesehatan. Tidak ada relawan yang ngurus orang tua. Nah, tapi mereka sistemnya begini, namanya saham.
atau tabungan. Jadi kalau orang yang ikut dalam organisasi tadi nanti giliran dibuat untuk mendapatkan pelayanan juga, begitu yang saya kerja. Ya kan? Nah kalau di Jerman ada juga tuh, ya, jadi orang dari luar mana aja boleh ke situ, termasuk dari Indonesia, ya kan? Bisa kerja di situ, lumayan baik buat ngurusin orang tua. Ya, jadi di sini dengan lembaga bisa cari itu masih ada sekolah baca, ya, datang ke sana tuh, yang ngurusin lansia, lumayan baiknya loh dalam arti kan daripada pengangguran di sini, nah tidak ke sana. Sampai segitunya orang tua ya. Bahkan saya pernah baca dulu di Jepang, ditinggal di hutan dah begitu aja. Ya Allah. Emang keadaan Islam yang bagus ya. Keadaan di sana yang paling bagus. Benar-benar memuliakan manusia, terutama orang tua. Lebih khusus lagi kalau udah usia lanjut. Baik ya, mungkin kita cukupkan kajian kita pagi ini sampai di sini ya. Bagaimana biasa sebelum kita akhiri ya, kita akan